Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang kenapa kita harus berpuasa. Nah, ini pertanyaan yang mestinya perlu analisa, perlu jawaban yang kritis. Apa atau kenapa kita harus berpuasa? Yang pertama, kita puasa itu karena itu memang perintah Allah. Jadi jangan kita puasa karena orang, wah nggak enak, tanggane poso, masa aku ora poso. Jangan sampai kita puasa kalah kalau cah cilik poso kok bapak era poso. Jangan karena itu, tapi laksanakan puasa itu dan ibadah-ibadah yang lain itu karena memang itu perintah Allah. Di mana perintah Allah? Nah, ini ayat yang sering dibaca selama Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas itu Bapak Ibu. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusshiyam, diwajibkan kalian tuh puasa, diperintahkan kita tuh puasa. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua ini berpuasa karena memang ada perintahnya untuk melaksanakan puasa itu. Dan puasa yang kita laksanakan itu juga dilaksanakan oleh orang-orang yang sebelum kita. Sebelum umat Nabi Muhammad ada puasa juga. Makanya kalau Bapak Ibu yang melaksanakan puasa Daud, karena Nabi Daud alaihissalam itu puasanya luar biasa. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Luar biasa itu. Makanya di istilah kita namanya apa? Puasa Daud. Ada zaman Nabi Daud, ada zaman Nabi Musa, ada di zaman Nabi Isa. Cuma tidak seperti kita disyariatkan khusus di bulan Ramadan. Makanya dalam agama Yahudi yang saya pelajari itu, Yahudi juga ada puasanya. Kalau kita memuliakan hari Jumat, mereka juga punya hari yang dimuliakan. Cuma bedanya kalau kita hari Jumat, Sayyidul Ayyam, ya, hari yang sangat mulia, mereka yang dimuliakannya adalah hari Sabtu. Contohnya seperti itu. Kembali ke yang tadi, bahwa puasa itu adalah perintah. Kalau yang namanya perintah, hukumnya wajib. Kita bisa lihat dalam kaidah ushul fiqh. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu adalah wajib. Wajib artinya apa? Kalau kita laksanakan mendapatkan pahala, kalau kita tidak laksanakan kita dapat dosa. Kesimpulannya apa? Kalau tidak melaksanakan puasa lalu dia agamanya Islam, apa Bapak Ibu? Berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, apa alasannya puasa itu kita laksanakan? Karena bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Karena kita memiliki Allah yang kita sembah, karena kita punya Rasul tempat kita mengikuti sunnah-sunnahnya, maka kita laksanakan puasa itu karena ia merupakan bentuk ketaatan. Jadi orang yang puasa seperti kita ini Bapak Ibu adalah orang yang taat. Lalu ada orang dia beragama Islam tapi dia tidak puasa tanpa alasan. Kalau sakit, musafir kan boleh itu. Tapi tanpa alasan, warung buka dia masuk, tidak puasa. Itu artinya dia tidak mentaati perintah Allah. Kalau orang kita pakai kendaraan tidak mengikuti aturan lalu lintas, diapakan sama polisi Bapak Ibu? Karena sanksi tilang. Hati-hati sekarang di kota Jogja sudah ada. Kalau di sini saya belum tahu ya. Kalau di daerah kawasan masuk Kabupaten Bantul di Blok O itu sudah ada. Lewat di sana sudah ada CCTV yang memvideo kegiatan kita. Kalau kita lampu merah jalan aja kita kena Bapak Ibu. Kenanya gimana? Dioyak polisi? Enggak. Nanti saat perpanjang STNK atau bayar SIM, perpanjang SIM, nanti otomatis terlihat di situ. Motor ini melanggar tanggal sekian jam sekian, ada fotonya nanti dan dapat sanksi tilang. Itu manusia sing gawe aturan. Apalagi Gusti Allah. Gusti Allah tahu bahwa kita puasa sungguh-sungguh apa tidak. Ada orang-orang pura puasa, misalnya ada seorang suami kerja, sahur seperti biasa. Jebule di tempat kerja udat udut biasa, makan seperti biasa, pulang koyo lemes gitu.
Kaya poso tenanan, padahal lo ora. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, tapi siapa yang tahu? Gusti Allah. Nyelem aja Bapak ya, masuk kolam renang minum gitu ya, orang nggak tahu tuh, tapi Gusti Allah Maha tahu. Salah satu sifat Allah itulah Al-Alim, Allah itu Maha tahu. Nah, jadi yang kedua ini, karena bentuk ketaatan, laksanakan. Mau dilihat orang, mau nggak dilihat orang, laksanakan saja. Jangan karena pujian, tetapi murni karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita tidak taat seperti saya katakan tadi, melanggar aturan kita, dapat sanksinya. Dan begitu juga di dalam Islam, dalam agama Islam, kalau kita berbuat dosa, nanti kita juga akan mendapat sanksi. Supaya kita terhindar dari itu, maka marilah kita laksanakan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kenapa kita puasa? Karena puasa itu menyehatkan. Ini yang jarang kita tahu. Puasa menyehatkan, kata siapa gitu kan? Itu kata ahli medis, ahli kedokteran. Ya. Tubuh kita ini kalau diibaratkan onderdil mesin itu hampir sama. Ada tugas-tugas jantung, ada tugas alat pencernaan kita, lambung kita, ya, termasuk ginjal kita. Di bulan Ramadan dia itu turun mesin, diistirahatkan. Mobil Bapak Ibu yang punya, motor yang punya, dipakai aja berapa tahun nggak pernah diservis, nggak diganti oli, kira-kira ambruk betul mobilnya, rusak betul, rusak. Harus diservis sekali 2 bulan, 3.000 misalnya untuk motor servis, 5.000 untuk mobil servis. Supaya apa? Biar dia tetap jalan. Karena dia dirawat, maka kendaraan itu walaupun usianya tua, tapi kalau dia terawat, motor dan mobil itu tetap akan sehat. Kenapa Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, sumu tasihhu, puasalah kalian supaya kalian itu sehat. Jadi puasa ini menyehatkan. Tapi Pak, ada orang puasa sakit dia kena puasa, bukan karena puasanya Bapak Ibu. Bahkan dokter-dokter ahli penyakit dalam mengatakan orang yang penyakit MA, orang yang hipertensi, itu terapi yang paling bagus itu apa? Puasa. 3. Lalu yang keempat, kenapa kita berpuasa? Karena orang-orang yang berpuasa itu dirindukan oleh surga. Kabar gembira ini Bapak Ibu. Jadi kita yang puasa ini, surga tuh rindu kepada kita, kangen agar kita masuk ke dalam. Apa dasarnya? Rasulullah mengatakan, al jannatu mistaqatun ila arba'at nafar. Surga itu merindukan 4 orang punya kriteria ini. Salah satunya apa? Was-shaimina fi syahri Ramadan. Yaitu orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi kita yang puasa Ramadan ini, surga kangen agar kita nanti masuk ke dalam. Berbahagialah kita. Karena nanti orang-orang yang nggak berpuasa seperti yang saya ceritakan tadi, dia nanti hanya akan mendapatkan siksaan neraka, karena jaminan surga yang merindukan adalah surga yang merindukan orang yang berpuasa. Yang terakhir, pahalanya sangat besar. Banyak ibadah yang diberikan oleh Allah kepada kita di luar Ramadan itu besar pahalanya. Seperti sholat di Masjid Haram, ya, besar sekali. Sholat di Masjid Nabawi, besar sekali pahalanya. Tetapi bulan puasa jauh lebih besar lagi. Loh, apa argumennya Pak? Buka saja surat dalam Al-Quran, surat Al-Qadar. Allah mengatakan khairun min alfi syahri. Lailatul Qadar itu di bulan apa Bapak Ibu? Bulan Ramadan. Cara mendapatkannya tanggal 21, 23, 25, 27, 29, hitungan ganjil. Kalau kita puasa full di bulan Ramadan, full, kemudian kita full juga i'tikafnya di bulan Ramadan, kita insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu sama nilainya satu malam itu dengan beribadah
1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Satu malam dapat ibadah kita tuh nilainya sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Kalau dikalkulasi sekitar 87 tahun. Padahal rata-rata usia umat Nabi Muhammad sama dengan beliau rata-rata 60 tahun. Tapi karena usia kita pendek, pahalanya bisa dapat gede. Lailatul Qadar. Kenapa kita kok mendapatkan kebahagiaan itu? Tanazzalul malaikatu warruh. Allah menurunkan malaikat ke bumi ini nanti itu sambil mendoakan kita hingga waktu fajar. Doa kita makbul, apalagi yang mendoakan malaikat. Ada dosanya enggak Bapak Ibu? Enggak ada dosa. Ikhlas murni dia mendoakan kita. Maka kalau kita mendapatkan bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang membanggakan kita. Sementara qadar itu, malam Lailatul Qadar itu datangnya di akhir-akhir. Yang jadi masalah di Indonesia, kalau malam 20 ke atas biasanya masjidnya ramai nopo sepi. Jujur itu sepi. Kenapa orang sudah mulai sibuk memikirkan baju lebaran? Padahal bisa siang, bisa sore. Tapi kok orang nyarinya malam. Mestinya masjid itu ramai di menjelang mendapatkan Lailatul Qadar itu, tapi kebalikannya di Indonesia masjid itu mulai sepi. Itu fakta. Kalau ngisi pengawasan kalau sudah malam 20 ke atas sudah mulai sepi. 15 saja kata sudah mulai sepi. Ada keutamaan di situ. Dan orang-orang yang sudah tahu bisa kita lihat misalnya di Masjid Haram. Masjid Haram itu kalau sudah tanggal 20 Ramadan itu masjid itu dalam penuh, di luar penuh. Padahal yang isi cuma orang kota Mekah sekitarnya. Ya paling ada orang Taif, orang Jeddah yang sengaja datang ke sana. Penuh. Orang semakin berduyun-duyun datang ke masjid. Sayangnya di Indonesia orang berduyun-duyun meramaikan pusat perbelanjaan. Nah, kalau mulai sekarang kalau kita tahu keutamaan itu, mari kita dapatkan keutamaan itu. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu Allah menggelontorkan, istilah saya menggelontorkan ya, saking banyaknya pahala, keutamaan yang Allah berikan. Wong puasa saja kita dosa kita diampuni kok. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan penuh keimanan, penuh perhitungan, diampuni dosa-dosanya. Bayangkan, dosa-dosa kita diampuni. Tapi melaksanakannya itu tenanan, tidak sekedar puasa, ya. Tidak hanya sekedar paksaan, tidak sekedar nggak enak sama tetangga, nggak enak sama bocah-bocah, isin bapak ibu kok mboten puasa. Bukan karena itu, tapi lakukanlah puasa ini seperti yang saya jelaskan tadi, bentuk dari ketaatan kita kepada Allah, karena Allah memberikan begitu banyak ganjaran kepada kita. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Karena kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.